Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat pagi dan selamat datang di Cerita Bulan yang ke-14 hari ini, 27 Mei 2023. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai menginjak kepada acara-acara berikutnya yang nanti akan saya sampaikan, mari bersama-sama kita meresapi himne bulan yang merupakan vision cita-cita kita bersama. Warga usia lanjut, tegar menapah hidup, jiwa dan raga sehat sejahtera. Warga usia lanjut, tetap percaya diri, gairah hidup tak pernah surut, mandiri dan berarti. Warga usia lanjut, bertahan setia berbakti pada sesama. Warga usia lanjut, tak kenal putus asa, tetap semangat, tetap bersemangat, hidup pun bahagia. Yang bulan jaya Kita sampaikan susunan acaranya ya. Pembukaan tadi sudah himne bulan. Kemudian akan masuk nanti presentasi dari Bapak Willy dari Lampung, Goban bersama anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada info kesehatan. Nah, seperti biasa, acara kita akan selalu diramaikan oleh kuis dan hadiah-hadiah dari sponsor, lalu penutupan dan foto bersama. Baik, kita berterima kasih kepada sponsor kali ini, yaitu Rukun Physio Wellness dan Heavenly Blush. Ya. Dua sponsor ini telah menyediakan untuk kita hadiah-hadiah yang menarik untuk para peserta. Caranya ya seperti biasa nanti kita ikuti. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mari kita bersama mendengarkan presentasi Goban bersama anak berkebutuhan khusus yang disampaikan oleh Bapak Willy dari PDW Lampung. Baik, Bapak Willy, dipersilakan. Baik, Pak Muali, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Ya, mohon slide berikutnya. Oke. Nah, ini gambar-gambar ini saya yakin Ibu Bapak sudah sering melihat ya. Ada GoRide, ada GoCar, GoFood, ada GoSend, GoPay, macam-macam pakai Go. Kemudian kita rasanya untuk sementara
Goban itu baru di Lampung. Mudah-mudahan nanti di tempat lain ada juga. Nah, ini sejarah timbulnya Goban itu gini loh. Pada suatu pagi saya di gereja itu setelah misa muncul 3 ibu berpakaian biru dan kerudungnya itu ada garis biru. Saya tertarik pada garis birunya itu mengingatkan saya kepada Ibu Teresa. Di sebelah kiri itu ada gambar Ibu Teresa dengan anak-anak. Siapa ini ya? Mereka memperkenalkan. Yang paling kiri Suster Domingas berasal dari Atambua di Pulau Kupang. Kemudian yang tengah itu Suster Rosalinda yang di tengah dia berasal dari ND di Pulau Flores. Kemudian yang paling kanan agak gemuk itu Suster Cecil, orang Jawa yang dari Belitang, suatu daerah yang sangat subur karena banyak air, banyak beras di situ. Berikutnya. Nah, siapa itu mereka? Mereka itu dari kelompok Alma, Suster kelompok Alma. Pendirinya adalah sebuah Romo dari Belanda, Romo Jansen. Dan dia dirikan kelompok Alma itu tahun 63 di Malang. Dan tahun 22 menurut catatan yang saya terima, Ordo Alma ini sudah berjumlah 330 orang dan berkarya di 20 keuskupan. Semua Suster Alma berkarya pada yang butuh bantuan khusus, seperti rumah jompo, yatim piatu, mungkin juga ada yang rumah buta, itu yang terakhir belum tahu. Pusatnya ada di Malang, di Jawa Timur. Anggota PDW di Malang pasti sudah tahu. Ini kita lihat ya, sebelah kiri pasturnya itu pada ada salib di dadanya digantung. Itu menandakan dia seorang Romo. Kemudian sebelahnya ada foto, dia menggendong satu anak, yang anak tangannya cuma satu. Kemudian di tengahnya lagi ada satu gambar di mana dia diulas mengenai riwayat hidupnya itu di majalah Hidup Katolik, dan di sebelah kanan ini dia memeluk seorang anak yang buta. Jadi dia itu ada di Malang. Orang-orang Malang pasti tahu lah. Berikutnya, ya. Jadi setelah melihat 3 suster itu, saya mengajak ketua dari Yayasan Pelita Kasih. Ini pintu masuknya ya. Sekarang ada di dalam tempat parkir. SLB Pelita Kasih. Nah, itu di bawahnya ada orang sedang tunggu, ibu-ibu sedang menunggu anaknya kalau nanti pulang. Bangunannya panjang, tidak lebar tapi panjang. Banyak ruang kelas-kelas di dalam dan kecil-kecil karena mereka muridnya tidak banyak. Maksudnya satu guru hanya boleh atau mampu mengajar beberapa anak saja. Mereka memerlukan bimbingan khusus. Nah, ini pintu masuk ke kantor. SLB dan Terapi Pelita Kasih. Pagi Bu. Ya, suster ada di dalam. Baik. Saya mengajak ketua yayasan yang di belakang itu, Dr. Andrian, dan bendahara Ibu Lis untuk berkunjung ke 3 suster itu. Dan dari situ kami tahu bahwa mereka itu dipercayakan mengelola sebuah sekolah berkebutuhan khusus untuk anak-anak yang kebanyakan autis. Setelah itu saya ajak mereka, mengajak anggota-anggota Wulan untuk berkunjung ke sekolah itu. Yang tadi video ditunjukkan adalah lokasi sekolah itu. Oke. Oke. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke.
Nah, di sini lihat sebelah kiri ada satu foto di mana ada seorang anak diletakkan di sebuah meja, dan itu anak itu digerakkan kiri, kanan, kaki, tangan, itu biasanya dilakukan oleh 3 guru. Dan yang paling kanan itu ada anak yang tersebut itu diterapi dengan sebuah bola, itu nanti ditarik dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Setelah ini ada video. Oke. Silakan videonya itu. Ini ya. Ya, Ini latihan untuk apa, Suster? Ini apa melenturkan otot-otot, lalu koordinasi, seimbangan. Tapi ketawa terus ya anaknya ya. anak ini lemas dan maunya tidur aja. Di sekolah juga sering tidur dia. Waduh, nggak sakit pinggang ya? Masih lentur. Setelah ini ada video lain juga yang mengenai anak ini di terapi di meja. Izin tanya Pak Willy, Ya, Bu, itu terapi untuk apa Bapak? untuk melemaskan otot-otot dan memperbaiki susunan hormon. Sebab anak ini ngantuk terus. Di sekolah juga maunya tidur aja. Oh, tapi fisik semua baik, lengkap. Kelihatannya memang lengkap, tapi dia tidur terus. Terima kasih. Ya, nanti ada video berikutnya. Nah, ini Lanjut, dia ya. sedang dilatih di meja itu. Tuh, begitu dia. Dulu ada satu guru yang kursus di Yayasan Dwi Asih Jakarta. Iya, ditularkan ke teman-temannya. Ini untuk melemaskan otot ya? Atau mengaktifkan otot? Apa namanya, koordinasi juga. Kan dia bisa. Iya, iya. Kan orang itu kalau dia mau bisa berjalan atau mau proses untuk berpikirnya itu kan melalui tahap fase-fase ya, tahap Ketawa dia. anak yang Enak ya. Ini udah ada kemajuan nggak selama di sini? masalahnya dia masih observasi. Silakan. Nah, ini tadi yang di video itu namanya Suster Roslinda. Kalau ini Suster Sisil yang dari Belitang. Dia sedang mengajar anak untuk jalan. Kadang-kadang anak ini udah besar, tapi nggak bisa jalan. Tapi dia cukup sabar untuk diajar jalan. Lalu video berikutnya nanti ada Suster Sisil juga mengajar anak bicara. Dilatih bicara. Begitu anak ini bisa mengatakan satu kata ayam, orang tuanya sangat gembira. Bisa berjalan sendiri tanpa Pegang. dituntun ya, tanpa dipegang ya. Juga untuk bicaranya awal-awal kami datang juga nggak bisa bicara ya, bicara kata-kata tertentu, tapi sekarang dia udah banyak banget kata yang dia ucapkan. Terutama waktu mendengarkan musik ya, musik ada seperti tek, anak ayam berkotek, dia bisa mengatakan ayam, ayam begitu. Iya. Tadinya nggak bisa ngomong ayam pun nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang udah banyak kata-kata ya, udah banyak kata-kata yang bisa. Hah? Udah bisa jalan tanpa dipegang, udah bisa beberapa kata. Dia bicara sekarang udah lancar lah, boleh katakan udah lancar. Dalam waktu berapa tahun itu? Kami di sini 3 tahun ya. 3 tahunan ya, dari 2019 ya, Ustaz? 2019 Mei. Ini ya sekarang udah banyak kemajuan lah, boleh dikatakan udah banyak kemajuan.
sekarang apa latihannya kan duduk berdiri, ketika itu sudah bisa berdiri jalan begitu. Iya. Bicara juga gitu, mungkin ya dari musik juga, terus rangsangan itu ya. Iya ya. Wah, luar biasa bantuannya. Menirukan lagu. Kalau Ciluba dia bilang Sahilaba, Ciluba, cucu. Habis. Apanya yang habis? Susunya habis. Ayam mana ayamnya? Ayam. Cucu. Habis ya. Tangan kanan loh kalau nurus. Tangan kanan. Cucu. Sebelum ini masih ada foto, Pak. Belum Ya, videonya sebentar. ada foto. Oke, sebentar. Kembali ke ini ya, Pak. Kembali ke slide ini. Ya. Tadi ya. Nah, ini juga Suster Sisil sedang ya ngajar main anak-anak. Kemudian di sini ada beberapa foto lain. Dan sini saya tulis bahwa bangunan sekolah Pelita Kasih ini bagus seperti tadi pada video pertama. Bangunan ini mereka boleh pinjam atau dipinjamkan oleh uskupan. Kualitas guru-gurunya juga bagus. Tapi kondisi keuangannya yang parah. Coba ini ditunjukkan di video berikutnya, Pak Muhali. Oke. Nah, ini dialog antara dua suster. Dari ND datang di Bandar Lampung mengurus sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Katanya yayasan-yayasan Katolik itu banyak duit. Tapi menurut suster, berapa suster? Kalau setiap bulan skornya itu Kurang lebih 20. Kurang lebih 20. Nah, dari proyek 50 ribuan itu sudah hampir 2 tahun ya? 2 tahun lebih ya? 2 tahun dari Mei 19 kalau nggak salah. Mei 19 itu mula-mula ada 1.400.000, sekarang udah 2 kali ya, 3 juta. Itu sudah termasuk 3 juta, masih kurang sekitar 20 ya. Tadinya saya pikir sesudah 2 tahun lebih, hampir 2 tahun, mungkin ada orang lain yang mau meneruskan, apa tidak perlu lagi. Tapi kalau dengar begini masih perlu ya. Jadi mudah-mudahan untuk tahun depan yang sponsor-sponsor pernah ikut diharapkan masih berlanjut. Begitu, Ustaz? Amin. Ya, oke. Ya, nanti kita usahakan. Terima kasih. Ya. Jadi di sini saya mengatakan bahwa umumnya sekolah-sekolah Katolik itu katanya kaya, tapi mereka tuh nggak punya duit. Jadi selalu setiap bulan tekor. Ya itu juga, lihat saja anak-anaknya besar, tapi sepertinya main-main. Kalau anak-anak SD lain kan belajarnya macam-macam. Kalau ini seperti main-main aja, karena memang sulit mengerahkan mereka itu. Berikut. Kelasnya juga maksimum 5 orang aja, karena sulit dikendalikan anak-anak ini. Ada slide berikutnya. Nah ini yang sebelah kiri, anak ini umur kalau tidak salah 8 tahun. Dia belum pernah sekolah, dan mungkin ada kebutuhan khusus juga. Berkat bantuan ya donasi-donasi ini, anak ini bisa diterima. Dia beragama Islam. Kalau yang di tengah ini bisa kelihatan anaknya itu, yang di belakang itu Down syndrome. Berikutnya Pak Wali. Oke. Nah itu juga kita lihat kelas-kelasnya itu muridnya sedikit sekali. Yang di bawah sebelah kiri itu anaknya sudah besar, tapi ya seperti intelijensinya masih jauh ya, sehingga harus dilatih dengan beberapa permainan. Ada berikutnya.
Iya, Pak. Sudah Ya, kumpul? itu. Oke. Udah, berikut. Ya, ini kelas-kelas semua. Berikut lagi, Pak. Iya. Nah, ini paling kiri ini saya kenal anaknya. Orang tuanya tuh kerja pada apa ya? Di seorang dokter itu. Pada waktu lahir anak ini nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong juga. Ya pada waktu lahir memang nggak bisa ya, waktu bayi. Tapi setelah besar juga tidak bisa ngomong dan merangkak-rangkak. Kemudian oleh ayahnya dimasukkan di yayasan ini, dilatih, dan sekarang bisa duduk sendiri, makan masih dibantu, tapi udah bisa bicara walaupun masih terpatah-patah bicaranya. Ini di bagian foto paling kanan ini ada 2 anak itu. Yang paling kiri didampingi guru, itu anaknya cantik. Tapi kalau diajak bicara suaranya seperti kaleng, seperti robot itu. Karena memang dia juga termasuk autis ya. Nah ini foto-foto saya ambil dari Google ya. Saya mau ngajak kita boleh bersyukurlah jika diberi karunia anak cucu yang berperilaku normal. Ya ini cuma foto-foto, kita lihat bahwa mereka itu ya sehat. Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang tadi ditayangkan di dalam foto-foto itu. Jadi kita berterima kasih lah punya anak atau cucu yang sehat seperti ini. Oh, dicampur ya. Yang sana Itu juga ini kelas tunarungu semua ini yang mereka 4. Pak, masih ada garis kita, Pak. Iya, Pak, tunarungu semua. mengajarnya begini. Kadang kita menggunakan aplikasi oral, mereka lihat dari cara kita ngomong, lalu ada juga pakai yang tangan, iya pakai bahasa isyarat sedikit-sedikit. Oh, mereka ngerti bisa. Iya, bisa. Itu 2 anak yang di belakang Nama sebelah kiri nama adalah anak kembar. nama saya, nama kamu, nama Nah 2 anak ini perempuan bisu tuli. Ayahnya ditahan di penjara karena kasus narkoba. Ibunya entah kerja di mana. Jadi ditinggal kepada nenek. Satu waktu nenek udah nggak sanggup diserahkan kepada suster ini. tiga B. B. Ya. Yang itu coba. Yang ini suara malah itu. Ini belum ada suara. Kita bisa lihat bahwa mereka itu sulit dikendalikan ya. Aktif sekali. Kemarin, Suaranya seperti itu, Pak. yang kemarin ada anak yang tadinya nggak bisa bicara, yang dilatih terus jalan itu sama Sister Sisil. Oh, Sylvia ya. Laki-laki, Laki-laki. sering tidur. Oh mungkin dan. Ya, mari. Pamit, makasih. Iya, terima kasih, Pak. Foto ini, kalau kita lihat kan kedua anak ini buta ya. Jadi kalau boleh memilih, mereka juga tidak mau dilahirkan sebagai tunanetra. Dan kita yang kita merasa normal itu kita tidak pernah melihat mereka di toko, di mall, karena mereka memang buta. Tapi mereka ada di masyarakat. Mereka juga perlu bantuan. Ya berikut Pak. Nah ini cerita Goban. Kenapa cerita Goban? Goban ini bukan bahasa Indonesia, tapi suatu istilah, entah salah satu dialek dari bahasa Tionghoa. Goban itu artinya 50.000. Kalau kita ke pasar, itu kalau kita tanya, ini harga berapa? Goban, itu berarti 50.000. Nah, saya membuat program Goban ini dan mengajak teman-teman, lihatlah, kalau kamu bisa nyumbang Goban, berarti seolah-olah kita puasa sebulan sekali, tidak beli martabak. Jadi kalau kita beli martabak di Lampung ini, martabak manis ya 50.000. Atau kita beli 1 porsi
mie goreng di restoran itu juga sudah 50.000. Karena guru-guru yang mengajar di sekolah Pelita Kasih ini masih di bawah UMR gajinya. Tapi mereka tuh seperti apa ya, senang juga mengajar di situ. Karena itu dengan mengumpulkan teman-teman yang mau nyumbang goban sebulan, 50.000 sebulan, tanpa ikatan kapan saja mau mulai, kapan saya berhenti, itu tidak ada ikatan sama sekali. Itulah yang diartikan dengan goban. Selamat pagi Pak Willy. Ini pohon Natal yang kemarin diambil dari rumah ya? Betul sekali, ini kemarin baru diambil, lalu hari ini baru kami bisa buat di sekolah. Ya. Yang satunya di rumah udah jadi. Terus ini juga pohon Natal yang merah ini Ya. adalah pohon Natal ya, istilahnya raknya ya kita dapat dari Jawa Dari karpet telur ya? iya benar, dari telur Puyuh, puyuh. karpet Ya, telur puyuh. Jadi dia lebih mungil, lebih manis seperti itu. Ini juga kandangnya dibikin. Kandangnya juga sama dari rak telur puyuh. Kreatif sekali. Oke, Suster. Suster sedang rapat. Kami tidak lama-lama dan pamitan. Iya. Ya, Suster. Iya Pak, saya mewakili suster kepala sekolah dan juga anak-anak yang ada di Pelita Kasih. Kami mengucapkan selamat Natal untuk para pemerhati, terutama untuk Goban. Para sponsor Goban. Para sponsor ya, yang sangat setia setiap bulan membantu anak-anak yang ada di sini. Ya. Semoga di tahun yang baru nanti, Masih. tahun yang baru nanti semakin menambah dan juga berkatnya juga melimpah untuk Ya. Bapak Ibu sekalian. Semoga. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, Suster. Sama-sama Pak Pagi. Willy. Tadi waktu dialog pertama, Suster bilang masih kurang, dan tadi juga mengatakan bahwa masih mengharapkan. Nah, saya mengajak mari membantu bersama Goban. Modelnya model Goban lah. Kalau saya pernah lihat dulu Ibu Lucia Susanto itu dalam salah satu acara Zoom, kalau nggak salah acara pertama ya, apa kedua itu, terlibat dalam program orang tua asuh. Kemudian di majalah Bulan juga ada rutin 20 nama sponsor untuk 33 anak di berbagai daerah, termasuk namanya Pak Titus, Pak Wisnu, dan nama-nama lain. Ada 20 nama. Di koran Kompas juga pernah memuat beberapa alamat panti asuhan di beberapa lokasi. Jadi bantuan program ini bisa berkembang di berbagai daerah. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan program seperti ini, jadi nggak usah kaget kalau ketemu yang mampu tapi tidak berkenan berpartisipasi. Ada juga yang keadaan ekonominya biasa-biasa saja, tapi rutin ikut menyumbang. Kemudian bila mana Anda mau bergabung ke Lampung dengan program Goban, silahkan. Tetapi saya harap sih lebih baik membuat program seperti ini juga di daerah Anda sendiri. Berikutnya. Nah, ini laporan yang saya buat. Saya pakai, kebetulan ada teman-teman mengajar saya ini program pakai Excel. Tapi kalau tidak pakai Excel juga tentu bisa secara tertulis. Ini halaman kedua mungkin ya. Saya tidak perlu tunjukkan semuanya karena nanti waktunya habis. Ini seperti yang paling atas saja, nomor 31. Ibu Siu Yulianto. Itu dia sudah nyumbang dari Januari, Februari terus sampai Desember. Tapi ada juga yang seperti yang nomor 50, ini dari Januari dia belum nyumbang, tapi nyumbangnya mulai dari sini. Sebetulnya Pak Erik ini seorang dokter gigi. Waktu saya berobat di sana, saya cerita, kemudian biaya pengobatannya dia kembalikan dan disumbangkan untuk yayasan ini. Nah, di sini ada tertulis bahwa sumbangan dia itu melebihi dari Desember. Jadi saya catat di sini sampaikan bulan apa gitu.
Jadi lantas di sini nomor 54 ya. Ini keluarga ini protes pada saya, kenapa nyumbangnya cuma 50.000, kenapa tidak lebih? Saya bilang ya kalau lebih mungkin nanti banyak orang yang berkeberatan. Tapi kalau mau menyumbang lebih ya pakai 2 nama. Jadi di sini ditulis Bapak Iman Usep 1, Bapak Iman Usep 2, istrinya Anita 1, Anita 2. Dan ini anak-anaknya juga. Jadi ini keluarga suami istri dengan 2 anak. Mereka nyumbang masing-masing 100 pakai 2 nama. Kalau di sini nomor 36 juga ada orang yang tidak mau disebut namanya, jadi saya kasih nomor NN3. Demikian saya catat selama 1 tahun, dan pada akhir tahun saya buat ini rangkuman dan kemudian diberikan kepada mereka. Kalau ini adalah laporan bulanan. Jadi setiap bulan saya membuat laporan seperti ini. Ini anggota bulan semua nih, anggota bulan di Lampung. Oh iya iya. Kemudian di sini ada juga bergabung dari Kring Yohanes, dan ada juga yang tidak masuk Kring. Ada juga beberapa dari Jakarta yang ikut nyumbang. Dan setiap donor yang tercantum namanya pada bulan itu akan mendapat laporan seperti ini yang dikirim lewat WA. Di sini selain laporan ini, saya juga cantumkan bukti pengiriman uang. Nah, kenapa harus dibikin repot ya? Seperti tadi dibikin tiap bulan dan 1 tahun. Kalau tidak mau repot, itu bisa saja semua uang yang terkumpul itu disetorkan langsung pada suster. Saya tidak repot lagi. Cuman kalau uangnya dikirim langsung kepada suster itu, kebutuhan mereka tuh banyak sekali. Kebutuhan untuk alat-alat untuk membantu terapi anak itu banyak sekali, dan nanti kebutuhannya khusus uangnya bisa saja terpakai. Dan yang nomor 2 adalah bahwa sponsor itu bisa saja memberikan uang kemudian lupa. Tapi dengan demikian saya seperti debt collector gitu, kalau sudah waktunya itu saya ketok hati mereka untuk nyumbang lagi. Jadi supaya ada kelanjutan. Ini program ini dimulai bulan Mei tahun 2019. Dan sekarang seperti ini nih, ada uang berapa ya? 3 juta lebih ya. 3.500.000 ya, tiap bulan sekitar segitulah yang dapatnya. Ini keluarga sekolah, ini tahun berapa ya mereka, tidak tercantum namanya. Nah, ini sebelah kiri ada suster. Itu suster yang pakai baju biru, dia menggendong seorang anak. Anak ini penyakit mikrosefalus, umurnya 6 tahun, beratnya sekitar 4 kilo. Tidak bisa apa-apa, tapi pagi dititipkan kepada suster, ya coba dirawat, dipangku-pangku, dan diberi makan juga, tapi sorenya pulang. Ini rencana mereka sih nanti kalau dapat sponsor yang banyak, ini akan membuat asrama. Jadi gedung sekolah ini di belakangnya masih ada tanah kosong. Ini akan dibuat dengan asrama, di mana para suster juga akan tinggal di situ dan bisa menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kemungkinan nanti mereka juga akan tinggal bersama susternya. Kelihatannya anak-anak ini kalau lihat dari wajah semua normal-normal saja, tapi sebetulnya intelijensi mereka tuh jauh di bawah normal. Walaupun mereka sulit diarahkan, tapi untuk musik kayaknya mereka juga bisa dididik. Selamat akhir Natal 2022 dan tahun baru 2023. Nah, dua anak yang di depan ini perempuan yang kembar itu yang disutuli mereka. Dua anak perempuan yang disutuli itu ikut main. Kebetulan mereka sudah ada sponsor yang memberikan alat pendengaran.
Ya, cuman segitu saya kira Pak Muali. Macet Iya. lagi ini. Ya, sampai terakhir ini. Asik. Oke. Oke. Terima kasih kepada Pak Muali dan Ibu Ivon yang ikut membantu menayangkan ini. Terima kasih sekali Pak Willy, sangat menginspirasi. Pak Willy mengajak dari seluruh PDW-PDW lain juga bisa membentuk atau membuat kegiatan Program seperti inilah bantuan ya. untuk panti asuhan, untuk mereka yang berkebutuhan khusus gitu Betul. ya. Terima kasih sekali Pak Willy. Kembali Bu. Oke, kita masuk ke acara berikutnya. Acara berikutnya kita akan masuk ke acara sponsor ya. Dari sponsor ada kuis, seperti biasa ada hadiah yang akan diberikan. Sponsor hari ini adalah dari Rukun Visual Wellness dan dari Heavenly Blush itu yogurt wellness yogurt specialist. Kita akan memperingati hari lanjut usia nasional. Hari lanjut usia nasional itu adalah setiap tanggal 29 Mei. Akan disediakan 5 pemenang paket Heavenly Blush yogurt drink, masing-masing 6 botol. Produk ini adalah produk yang tidak ditambah gula pasir, ya, tidak ditambah gula pasir. Oke, jadi manisnya dari mana? Manisnya dari buahnya dan dari Tropicana Slim, gitu. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Kenapa kita harus menghindari gula, mengurangi makan gula? Ya, pertama, gula itu bisa meningkatkan jumlah bakteri jahat yang ada dalam pencernaan kita. Ya, jadi usus kita, pencernaan kita, kalau kebanyakan dapat gula, itu akan menumbuhkan bakteri jahat gitu. Ya, jadi tidak baik untuk pencernaan kita kalau kita makan gula terlalu banyak. Yang kedua, gula juga punya sifat inflamasi. Jadi gula itu bisa menyebabkan peradangan baik di pencernaan maupun di tempat lain. Kalau kita banyak makan gula, kita jadi jerawatan gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, inflamasi ini juga ada ketika jaringan tubuh itu terinfeksi bakteri, ada luka, ada panas, ada cedera, kena racun, gitu. Itu ada timbul peradangan. Nah, itu tidak bagus kalau banyak gula yang kita konsumsi. Gitu. Termasuk juga untuk kanker. Jadi semua pasien kanker tidak dianjurkan untuk makan gula. Tidak boleh makan gula pasir ya ini ya. Sama sekali gitu. Jadi gula itu satu tadi ya tidak bagus untuk pencernaan karena bakteri jahatnya jadi tumbuh. Yang kedua, dia bisa menyebabkan peradangan termasuk untuk kanker. Ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya,
gula juga bisa menyebabkan jerawat pada kulit, bisa menyebabkan keriput, kusam, terlihat lebih kuyu, terlihat lebih tua dari usia gitu kalau kebanyakan makan gula. Gula juga bisa mengakibatkan diabetes. Ini sudah populer sekali ya, bahwa diabetes dari gula. Gula juga bisa menyebabkan obesitas, kegemukan, kelebihan lemak, Kelebihan berat badan. kebanyakan berat badan. Betul. Nah, ini gula juga memicu Alzheimer. Ya, ini penyakitan orang tua nih. Kemudian dia menjadi makanan untuk sel kanker. Diabetes yang ada pada ibu hamil itu bisa mengakibatkan bayi yang berukuran besar gitu. Nah, itu bisa terjadi komplikasi pada saat persalinan. Jadi gula juga tidak bagus, terlalu banyak untuk ibu hamil. Nah, ada yang namanya kecanduan gula. Kecanduan gula ini, gula itu memicu neurotransmitter di otak itu sebagai dopamin. Dopamin ini dia hormon ya. Dia itu punya kecenderungan untuk kecanduan gitu. Salah satunya ini adalah dari gula. Jadi kalau kita kebiasaan makan gula, makan manis, akan terus-terusan maunya manis. Mau manis, mau manis, mau manis, cari gula, tambah cari lagi gula. Rasanya kalau belum minum manis atau belum makan manis kayak kurang gitu. Dia itu memacu kecanduan. Ya. Jadi gula pasir tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak atau bahkan sebaiknya dihindari. Karena banyak sekali penyakit yang diakibatkan dari kebanyakan gula pasir, gitu ya. Oke, ini adalah infonya. Nah, sekarang yang akan diberikan oleh Heavenly Blush adalah yogurt, minuman tanpa tambahan gula pasir. Ya, jadi cocok bisa diminum oleh kita semua, gitu. Manfaat yogurt sendiri adalah untuk supaya BAB-nya teratur, pencernaannya sehat, nggak sembelit, tidak wasir, jadi mencegah kanker usus, bisa nurunin berat badan, bisa membantu orang yang tidak bisa minum susu, karena diare kalau minum susu, bisa minum yogurt untuk mendapatkan manfaat susu. Kemudian supaya tulang juga tidak keropos, kulitnya mulus, gitu ya. Terus ada manfaat yogurt yang lain. Slide berikutnya. Mencegah tekanan darah tinggi karena yogurt mengandung banyak potasium. Yogurt juga mencegah jantung koroner karena punya asam folat dan vitamin B serta punya magnesium di dalamnya. Bisa nurunin kolesterol, bisa menetralkan antibiotik. Kalau kita sedang sakit, kemudian dikasih minum antibiotik oleh dokter, antibiotik yang kita minum itu akan juga membunuh bakteri baik. Jadi antibiotik ini kan tujuannya untuk membunuh bakteri jahat yang menyebabkan kita sakit. Misalnya kita sakit sesuatu sama dokter dikasih antibiotik, ya. Nah, namanya antibiotik. Biotik adalah barang hidup, anti barang hidup. Jadi dia akan mematikan, membunuh semua bakteri yang ada dalam badan kita, termasuk bakteri baik, ikut mati juga. Jadi setelah kita makan antibiotik, kita harus menumbuhkan kembali bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa makan probiotik. Nah, probiotik itu adanya di dalam yogurt, gitu ya. Terus yogurt juga berfungsi untuk menghilangkan nafas tak sedap karena nafas tak sedap berasal dari bakteri jahat yang ada di dalam mulut dan tenggorokan kita, gitu ya. Oke, itu adalah sekilas info kesehatan yang disampaikan dari Heavenly Blush.
Baik. Suruh jawab. Kita lanjut ya acaranya. Aduh, kita Silakan. sudah bersenang-senang barusan ya, sudah dapat info kesehatan, sudah dapat hadiah-hadiah dari para sponsor. Nah, sekarang tiba saatnya kita melanjutkan informasi dari PDW Pusat ini. Yang pertama, seperti biasa selalu menghimbau kepada seluruh PDW, dipersilakan atau siapa sajalah anggota bulan dari manapun untuk mengirim materi majalah bulan. Untuk materi nantinya yang akan dimuat ya di majalah bulan. Kapan saja silahkan aja kirim materinya itu. Berupa cerita atau artikel, bisa kegiatan PDW, ataupun kegiatan pribadi yang hobi pribadi gitu, yang memang bisa sebagai info yang bermanfaat untuk para anggota kita semua gitu. Nah, kalau misalnya tidak dimuat dalam edisi yang mendatang, ini sebentar lagi memang edisi berikutnya ini 147 akan segera terbit. Nah, oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan dari info PDW Pusat gitu. Kami sampaikan juga kali ini adalah cerita bulan yang ke-14. Sudah 14 kali kita ya melangsungkan acara cerita bulan ini, yang tadi dibawakan oleh Pak Willy dari PDW Lampung. Maka bulan depan, catat tanggal mainnya, cerita bulan ke-15, 24 Juni, yang akan disajikan nanti oleh PDW DI Yogyakarta. Baik. Terima kasih. Ya, maka dengan begini maka berakhir acara cerita bulan kita pagi ini. Tapi haruslah kita menjadi mandiri, terhormat, bermakna.